Cakar monyet ini bisa mengabulkan 3 permintaan apapun yang kamu inginkan. Dan setiap kali satu permintaan terkabul, 1 jari cakar itu akan menekuk hingga bertemu pemilik baru. Barulah 3 jari yang menekuk itu akan terbuka kembali. Seorang nenek yang serakah mendapatkan cakar monyet ini dan langsung berharap mendapatkan kekayaan yang tak ada habisnya agar hidupnya dan suaminya menjadi makmur. Namun tak disangka, keesokan harinya cakar monyet itu langsung mengabulkan permintaannya. Nenek itu jatuh dari pohon Natal, lehernya langsung patah dan ia meninggal seketika. Setelah kematiannya, suaminya mendapatkan asuransi jiwa sebesar 10 juta dan sejak itu hidup berkecukupan tanpa kekurangan apapun. Meski sudah kaya raya, kakek itu tetap murung dan tidak bahagia. Uang sebanyak apapun tak bisa menggantikan istrinya. Tiba-tiba, ia mendapat ide berani, mengambil cakar monyet dan berharap istrinya hidup kembali. Detik berikutnya, terjadi kejadian ajaib. Lampu rumah berkedip, lalu ia mendengar suara istrinya. Kakek mengikuti suara itu, tapi baik di dalam maupun di luar rumah, ia tidak menemukan istrinya yang telah dihidupkan kembali. Sejak hari itu, kakek setiap hari mendengar suara istrinya, tapi hanya suaranya, tanpa pernah melihat wujudnya. Hal ini membuat kakek bingung. Ia tak habis pikir kenapa istrinya yang dihidupkan kembali oleh cakar monyet itu tak juga pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian, saat kakek merapikan peti mati di rumah, tiba-tiba salah satu peti mati di belakangnya tertutup rapat. Dengan was-was, kakek membuka peti itu untuk memeriksa, tapi di dalamnya kosong. Saat ia berbalik, tiba-tiba istrinya yang sudah meninggal muncul. Karena terkejut dan takut, papan reklame di sampingnya tersenggol, membuat kaki kakek lemas. Ia memungut papan reklame yang jatuh di lantai. Barulah saat itu ia sadar. Ia tahu alasan istrinya tak pulang karena istrinya sudah dimasukkan ke peti mati dan dikubur. Meski telah dihidupkan kembali, istrinya tidak mungkin bisa keluar sendiri. Menyadari ini, sang kakek segera mengemudi ke makam dan secepatnya menggali makam istrinya. Benar saja, seperti dugaannya, istrinya yang sudah meninggal memang hidup kembali dan masih terus mengetuk dari dalam peti mati, memintanya segera mencabut paku agar bisa membuka tutup peti dan melihat ke dalam. Namun istri yang bangkit itu menjadi aneh. Tubuh nenek membusuk parah dan ia terus-menerus mengeluarkan suara rintihan. Namun karena sangat mencintai istrinya, sang kakek tidak memedulikan itu. Cintaku. Tak disangka, saat kakek membalikan badan, istrinya di dalam peti mati tiba-tiba mengamuk dan menerkamnya. Kakek ketakutan merangkak keluar dari lubang kubur, tapi kakinya langsung digigit istrinya hingga hancur. Istri yang bangkit itu ternyata berubah jadi monster pemakan manusia. Kakek ketakutan, lalu mengambil sekop besi, menendang gigi palsu istrinya hingga terlepas, dan memotong kedua tangan istrinya dengan sekop itu. Kemudian ia segera mendorong istrinya kembali ke lubang kubur. Namun di luar dugaan, tangan istrinya yang terputus masih belum tenang dan cepat merayap ke arahnya. Kakek itu tersandung dan jatuh ke tanah. Dalam panik, ia buru-buru mengambil cakar monyet dan mengucapkan permohonan kedua. Ia berharap istrinya yang telah bangkit segera mati kembali. Setelah permohonan itu, kakek menoleh dan melihat makam istrinya kembali seperti semula. Setelah benar-benar kehilangan istrinya, kakek pun kehilangan semangat hidup. Maka ia mengucapkan permohonan terakhir pada cakar monyet. Ia berharap ada pembunuh yang datang ke rumah untuk membunuhnya. Baru saja permohonan itu diucapkan, kecelakaan mobil terjadi di jalan pegunungan terdekat. Sopir mobil itu seorang penjahat nekat. Setelah lolos dari maut dan terluka parah, ia datang ke rumah kakek itu untuk meminta pertolongan. Kakek itu tahu orang ini adalah pembunuh bayaran, tapi tetap menampung dan membantu mengobati lukanya. Esoknya, si pembunuh sadar dan curiga, lalu mengarahkan pistol ke kakek itu. Setelah yakin kakek itu tidak jahat, ia berencana memakai mobil kakek untuk pergi. Namun kakek itu menyesal memberitahu bahwa hujan deras membuat jalanan pegunungan tertutup. Akhirnya si pembunuh pun terpaksa menginap di rumah kakek itu. Pada malam itu, kakek mengeluarkan cakar monyet ajaib dan menceritakan kisah dirinya serta istrinya kepada si pembunuh. Namun, si pembunuh tidak percaya cakar monyet keriput itu punya kekuatan seajaib itu. Ia menganggap cerita tentang cakar monyet hanyalah dongeng pengantar tidur. Keesokan paginya setelah bangun, si pembunuh berkemas dan bersiap pergi, tetapi kakek memohon dengan serius agar ia tetap tinggal. Kakek berharap gadis itu bisa membunuhnya sebelum pergi. Namun, meski gadis ini pernah membunuh seseorang, dia sebenarnya bukan pembunuh sungguhan. Sepanjang hidupnya, dia hanya membunuh satu orang, suaminya yang sakit parah. Suaminya terbaring di ranjang sangat menderita, lalu ia memohon pada gadis itu untuk membunuhnya. Gadis itu tak tega melihat suaminya sakit, jadi menahan sedih. Ia membantu suaminya meninggal. Setelah menceritakan semuanya, gadis itu tegas menolak permintaan kakek itu. Ia tak ingin menanggung dosa membunuh lagi. Tapi kakek itu tetap bersikeras, bilang jika gadis itu membunuhnya, ia akan memberikan cakar monyet ajaib. Setelah mendengarnya, gadis itu merasa semuanya konyol. Ia kembali menolak permintaan kakek itu dan langsung melempar cakar monyet ke api. Kakek itu tanpa menghiraukan panas api mengambil kembali cakar monyet itu. Tak disangka, detik berikutnya api cepat menjalar ke tubuhnya. Kobaran api membuat kakek itu sangat menderita. Ia memohon pada gadis itu untuk membunuhnya agar mengakhiri penderitaannya. Akhirnya karena tak tega, gadis terpaksa menembak dan membunuh kakek itu.
Namun tak disangka, setelah kakek itu meninggal, api yang membakar tubuhnya juga lenyap. Pada saat yang sama, cakar monyet berkekuatan gaib itu membuka semua jarinya. Ini menandakan keinginan kakek itu terwujud, dan gadis itu menjadi pemilik baru cakar monyet itu. Kejadian aneh yang menimpa kakek itu membuat gadis sadar cakar monyet ini mungkin benar-benar bisa mengabulkan keinginan. Ia segera mencari mobil kakek, berniat pergi ke kamar mayat untuk menghidupkan kembali suaminya yang tewas, tapi ia tidak bisa menemukan kuncinya. Karena panik, gadis itu terus-menerus menggumamkan di mana kuncinya. Tak disangka, detik berikutnya kunci itu jatuh dari atas cermin. Ia memasukkan kunci, tapi mesin mobil tetap tidak mau menyala. Tak lama, masalah itu teratasi. Saat gadis itu hendak berangkat, ia melihat cakar monyet di sampingnya menarik kembali dua jarinya. Rupanya, cakar monyet itu telah membantunya menemukan kunci dan menyalakan mobil. Setelah itu, gadis itu segera pergi ke kamar mayat. Untungnya, suaminya belum dikremasi. Sekarang, cakar monyet itu masih bisa mengabulkan satu permintaan terakhir. Gadis itu tegas meminta suaminya hidup kembali. Tapi anehnya, suaminya tetap terbaring di sana tanpa bergerak. Saat itu, ia merasa dirinya seperti orang bodoh karena percaya pada hal konyol seperti cakar monyet yang bisa mengabulkan permintaan. Namun detik berikutnya lampu kamar mayat tiba-tiba berkedip hebat. Tak disangka semua mayat di sana terbangun karena permintaannya, membuatnya tak percaya. Tak lama suaminya di belakangnya juga hidup kembali. Namun sebelum ia sempat merasa senang,